Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa Universitas Untan. Kami di sini akan mewawancarai beberapa pertanyaan mengenai dana desa di Desa Kalimas. Untuk Desa Kalimas, bagaimana rencana kerja pemerintah untuk sekarang dan ke depannya, Pak? Untuk kerja pemerintah desa, mulai dari keluarnya dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, itu sebelum mungkin perlu saya jelaskan terlalu rinci, mungkin panjang kan proses keluarnya. Yang intinya saya ambil dana desa tetap kita kelola sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari beberapa pertemuan sebelum kita melakukan dan juga kita selalu mengadakan rapat bersama ketua RT, kepala dusun, dan juga setelah itu kita melakukan rapat bisdes yaitu desa untuk menentukan rencana semua anggaran yang dilakukan desa. Dan itu beberapa tahun ini berjalan sesuai dengan aturan. Sebenarnya apa tujuan dana desa tersebut? Tujuan dana desa yaitu tentunya untuk membantu masyarakat, yaitu dalam bidang infrastruktur yang tentunya kalau kita berproses kepada dana kabupaten dan pusat mungkin itu agak kurang lah ya. Tapi dengan adanya dana desa ini, alhamdulillah desa ini membantu untuk meningkatkan sumber daya manusia, untuk penanggulangan bencana, untuk infrastruktur. Kalau boleh tahu itu berapa dana yang diberikan pemerintah untuk Desa Kalimas? Kalau untuk pemerintah, kalau untuk tahun ini kita belum dapat aturannya, belum dapat rincian yang sebenarnya. Tapi kalau kita ambil perbandingan tahun kemarin, yaitu ada 1,2 M, terus yang tahun lalu juga ada lebih kurang 1,2 M. Pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada dana bantuan selain dana desa yang dialokasikan? Bagaimana kinerja penyerapan dana desa tersebut? Selain dana desa, yaitu disingkat dengan DD, kita juga mempunyai alokasi dana desa yaitu ADD. Perbedaan ADD dan DD di sini, ADD-nya adalah untuk biaya operasional yaitu kantor, dan juga ada biaya-biaya lain seperti validasi pajak dan kompensi. Itu tentunya kita kelola sesuai dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana dampak dana desa bagi kemajuan desa, menurunkah atau meningkat? Untuk kemajuan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan dana desa, alhamdulillah dampaknya sangat baik. Sebabnya kenapa saya katakan dana sangat baik? Karena ini sangat sebenarnya dibutuhkan. Dalam arti kata dibutuhkan di sini saya jelaskan bahwa kita bisa membuat suatu program yang mana program ini sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Jadi ada perbedaan di situ antara kebutuhan dengan keinginan. Kalau kita inginkan berarti kita mau kita, tapi kalau kebutuhan tentunya sebelum dana itu kita kelola, kita cari dulu yang mana prioritas yang dibutuhkan masyarakat, disitulah kita letakkan dana desa itu. Dan sekaligus gunanya kita bisa membantu yaitu para pekerja-pekerja yang sifatnya tidak mampu atau ada misalnya ada anak yang sakit, itu kita ambil untuk bekerja di lokasi dana desa yang dibangun tersebut. Pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, sudah apa saja yang dibangun atau sedang dilaksanakan di Desa Kalimas ini? Untuk APBD? Ya. Kalau untuk APBD, alhamdulillah tentunya kita bekerja sama dengan anggota Dewan Kabupaten Blora ya, ini untuk dana APBD ya. Tentunya pembangunan yang dilaksanakan yaitu berupa infrastruktur, jalan dan juga jembatan. Alhamdulillah kemarin dapat juga dana dari pusat yaitu berupa Kalsimas. Terus Pak, bagaimana rencana pembangunan jangka menengah Desa Kalimas yang Bapak pimpin dan seperti apa prospek ke depannya? Tentunya kita sebelum bangun, tentunya kita mempunyai yaitu nama RPJMDes, yaitu ada tiga tahapan, yaitu jangka awal, jangka menengah, dan jangka panjang.
jangka awal ini tentunya kita mencari yang lebih prioritas. Seperti misalnya jalan ini di sini becek nih, di sini masih agak rusak-rusak sedikit lah, tapi masih enak. Tentunya kita utamakan yang lebih prioritas, itu jangka awal. Untuk jangka menengah, tentunya kita melihat situasi dan kondisi. Apakah ini bisa kita jadikan tingkat menengah? Apakah ini harus kita prioritaskan? Untuk jangka panjangnya tentunya kita berpilih lebih kalau dulu bisa jalan sepeda, tapi untuk jangka panjangnya bisa jalan mobil. Itu rencana pemerintah desa. Pak, apa saja hambatan yang Bapak alami dalam melaksanakan rencana pembangunan desa Kalimas ini, Pak? Tentunya kalau bicara masalah hambatan, tentunya hambatan itu ada. Kami kalau berbicara masalah hambatan seperti di tahun 2021-2022, tentunya sebelum anggaran dana desa itu keluar, kita sudah membuat program kan. Kita sudah program rapat dan menentukan titik-titik yang kita bangun. Tapi begitu keluar aturan dari pemerintah, ya, itu ada perubahan. Contohnya ada perubahan bahwa desa harus membuat suatu program yaitu BLT dana desa. Jadi BLT dana desa kan kita tidak pernah berpikir bahwa ada bantuan yang dibuat oleh aturan-aturan. Kita harus mengeluarkan BLT dana desa yang dikeluarkan oleh dana desa, seperti bantuan langsung tunai itu kan BLT dana desa itu kan, itu kita harus memberi cash kepada masyarakat, yaitu yang masyarakat yang betul-betul membutuhkan sesuai dengan verifikasi dan sesuai dengan yang ditentukan betul-betul layak menerima itu. Jadi aturan itulah membuat kita kadang-kadang barang yang sudah jadi kita bangun, tahu-tahu dengan ada aturan itu. Jadi ini tidak jadi kita bangun, kita harus mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu seperti BLT dana desa. Itu kan lumayan, kalau satu orang itu kan dapat 300.000. Iya. Berarti kalau 1 bulan itu udah 3,6 juta kali sekian persen orangnya. Alhamdulillah kalau tahun kemarin itu pertama kita untuk BLT dana desa ini lebih kurang 30%. Tapi di tahun 2022 itu pemerintah mengeluarkan aturan lagi sampai 40%. Dengan otomatis pembangunan kita kan berkurang nih, kan? Yang mungkin kita rancang dengan keluarnya BLT dana desa, berkurang pembangunan kita. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini berkurang lagi. Memang itulah adalah hambatan kami di desa. Terus menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut agar rencana pembangunan jangka menengah desa Kalimas dapat terlaksana dengan baik? Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Nah, kalau untuk mengatasi hambatan, tentunya kita tidak bisa mengatasi hambatan itu. Kenapa tidak bisa? Karena kita kan ditentukan dengan aturan-aturan tersebut. Misalnya dalam pemerintah nih, oh ini harus kita kerjakan, harus dikerjakan. Salah satu hambatan kita untuk mengatasi itu, tentunya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, yaitu misalnya ini tidak jadi dibangun nih, tapi kita harus perlu dana dari kabupaten dan provinsi untuk mengatasi bangunan tersebut. Maka itulah cara kami untuk mengatasi hal tersebut. Baik Pak, terima kasih banyak. Udah, Udah cukup. cukup atas waktunya. Terima kasih Pak.